A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan belalai gajah mengambil labu, dengan ilmu manusia mengisi ruh. Jangan lalai dengan salat subuh, karena harimu akan terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kali sholat subuh kita lakukan dari semenjak kita balik hingga hari ini. Dan sholat subuh ini adalah sholat yang termasuk sholat yang sulit. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Pada saat orang terlelap dalam tidurnya, pada saat orang lain semuanya menikmati mimpi indahnya, seorang muazin berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. As-salatu khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini ungkapan yang dari dulu dikumandangkan hanya ketika waktu pagi, ketika menjelang sholat subuh. Yang mana sholat subuh ini sholat yang benar-benar orang yang tidak melakukannya bisa disebut orang munafik. Karena dia bisa saja menikmati tidurnya ketika orang lain sholat, dia tetap tertidur, dia tetap tidak bangun. Karena sudah setan membisiki dalam telinganya. Setan tidak membuka 3 tali yang mengikat ketika seseorang tertidur. Maka dia bisa dikatakan orang yang munafik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Rasulullah pernah, maksudnya waktu pagi itu Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berkahilah umatku yang beraktivitas di pagi hari. Sholat subuh ini kalau ibarat ketika kita sekolah dulu, itu seperti apel pagi. Kita sehari Senin kita apel pagi bersama kepala sekolah. Kita hormat dengan sang saka merah putih. Kita bersama teman-teman menikmati cahaya matahari. Kalau hujan menikmati hidangan air dan sebagainya. Tapi itu tetap menjadi kenangan dan itu bisa memberikan kebahagiaan. Ketika masuk ke kelas, semuanya bersemangat. Meskipun tadinya panas atau hujan. Beda dengan orang yang dia tidak ikutan saat apel pagi atau sedang upacara pagi itu. Dia datang terlambat ketika upacara itu sudah selesai. Coba bayangin teman-teman. Ketika teman-teman buat yang pernah dulu ngalamin upacara Senin datang telat, itu majalahnya pasti umpet-umpet. Ada rasa takut ketemu sama guru. Kenapa? Orang lain udah di kelas, dia masih pakai tas. Dia nggak mau jumpa dengan gurunya, apalagi dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Nah, meskipun masuk ke kelas pasti beda rasanya. Ketemu teman-teman pasti ditanyain kenapa. Dan itu akan beda dengan orang yang tadi meskipun panas-panasan, hujan-hujanan, hormat sang saka merah putih, mungkin kadang ada yang pingsan, tapi mereka sama-sama melaksanakan apel dan ketika masuk kelas mereka lebih bersemangat. Nah, ini hampir mirip kalau dianalogikan dengan kita salat subuh. Kita salat subuh, kita menghadap kepada Allah yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Kita sholat, kita meminta, kita memohon akan keberkahan hari ini. Dan itu akan memberikan kita semangat yang luar biasa. Apalagi dengan doa Rasul tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka ketika Rasulullah berdoa, itu pasti dikabulkan. Orang-orang yang senantiasa bergerak di pagi hari,
adalah orang-orang yang begitu bersemangat, dan doa Rasul menyertai mereka. Sebagaimana doa tadi itu ada doa yang diriwayatkan oleh seorang pedagang, Soher namanya. Beliau meriwayatkan itu, dan beliau menjadi orang yang kaya karena setiap pagi berangkat berjualan dan doa itu menyertainya. Benar-benar berasa, beliau mengimani, beliau mempercayai, meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang istilahnya senjata untuk kaum muslimin ketika di pagi hari bergerak lebih cepat dari siapapun, dan beliau menjadi orang yang hartanya banyak karena berjualan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bukan penjual, minimal kita adalah orang yang percaya dan yakin bahwa orang yang mengawali harinya dengan salat subuh, ia pasti mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dia mendapatkan doa yang mustajab. Doa Rasul gak mungkin gak dikabul. Beda dengan doa kita. Kita setiap hari tak luput dari dosa. Mata kemana-mana. Di jalan jumpa wanita. Kalau laki-laki, laki perempuan, jumpa pria. Kalau misalkan dia bisa menjaga, alhamdulillah. Tapi kalau tidak terjaga, maka itu bagian daripada kesalahan, daripada dosa-dosa yang bisa membuat hati kita menjadi hitam legam, menambah titik-titik kekelaman. Tetapi sekali lagi berbeda dengan Rasulullah, doanya selalu terkabul karena beliau adalah al-ummi yang dijaga. Dan ketika beliau berdoa, maka yakinlah itu pasti dikabul. Mudah-mudahan kita semua teman-teman yang hari ini sama-sama menyimak, yakin dan berusaha untuk memaksimalkan setiap waktu pagi dengan amalan kebaikan. Yang bekerja berangkat lebih pagi, yang berjualan berangkat lebih pagi, terutama yang beriman jangan lupa mengawali hari dengan sholat subuh, karena di sana kita memohon kepada sang pemilik rezeki, kepada yang memiliki diri kita lahir dan batin, yang membagikan hartanya, yang membagikan rezeki kita, semua hanya Allah. Dan kepada siapa lagi kita meminta kalau bukan kepada Allah Rabbul Izzati yang mewajibkan kita sholat 5 waktu yang diawali di hari di waktu subuh. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.